Al-wadhifatus sabi'atu, wadhifah atau tugas pekerjaan as-sabi'atu yang ke-7 itu ayam taqiyah, sekiranya memilih siapa man min malihi dari hartanya man ajwadahu pada lebih baiknya mal. Jadi kalau membayar zakat hendaklah diambilkan dari harta yang paling baik. Seandainya padi, panenan padi ya padi yang paling baik dan lain sebagainya. Kalau zakat fitrah juga begitu. Biasanya yang dimakan harganya 15.000 umpamanya per liter. Ya paling tidak juga yang bayarnya juga yang seharga itu. Kalau yang lebih mahal atau lebih baik ya lebih bagus, tapi jangan di bawah itu ya, jangan di bawah yang biasa kita konsumsi. Wa ahabbahu, dan lebih dicintainya ma milaihi kepada man. Wa ajallahu, dan paling agungnya ma. Wa atyabahu, dan paling bagusnya ma. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang itu makanan itu kalau mau basi baru kasih orang. Kadang-kadang jajanan kalau mau jamuran baru dikasih orang. Giliran masih sehat, masih seneng, ya dimakan sendiri. Kalau sudah mulai agak berubah gitu, baru dikasih orang. Nah ini yang tidak baik ini. Ya itu kalau di sini saya insya Allah tidak ada di sini. Tidak ada bedanya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu thayyibun, zat yang bagus, layak balu, itu layak balu, tidak menerima siapa Allah illa thayyiban, kecuali yang bagus. Allah itu zat yang bagus, tidak mau menerima kalau yang tidak bagus. Baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, pokoknya yang semuanya harus yang bagus-bagus. Jadi jangan mikir banyaknya, yang penting bagusnya dulu. Kalau sudah bagus baru mikir banyaknya. Sholat begitu. Sholat itu yang penting perbaiki dulu, bagaimana sholat yang baik dulu. Kalau sudah bagus baru nambah. Nah, 2 rakaat yang bagus itu lebih baik daripada 40 rakaat tapi tidak ada yang bagus. Nah gitu. Sama dengan makanan. Nah kalau panjenengan umpamanya nyari jambu, ya jambu air itu kan biasanya dalamnya banyak yang banyak ulatnya itu ya. Kita dapat nemu satu yang bagus itu lebih baik daripada satu keranjang tapi busuk semua kan ya gitu. Nah, apalagi Allah itu zat yang baik, maka tidak mau menerima kecuali yang baik. Nah ini pedoman kita, pegangan kita. Jadi apa-apa itu yang baik dulu, jangan jumlahnya berikutnya. Syukur-syukur banyak dan baik. Nah itu udah. Jadi kan biasanya begitu, orang suruh milih rezekinya banyak sama berkah, milih mana? Milihnya banyak dan berkah itu enggak. Ayo jenenge yo gak milih nih. Wa idza kana, dan ketika ada apa al-makhraju atau al-mukhraju, perkara yang dikeluarkan itu min syubhati,
dari perkara yang syubhat. Syubhat itu yang belum jelas halal haramnya. Contohnya, kita ini diundang oleh orang yang penghasilannya orang itu campur-campur. Sebagian dia sebagai koordinator togel namanya. Tapi dia itu juga punya warung, punya toko yang jualan. Jadi dia itu di samping jualan togel juga jualan sembako dan sebagainya. Monggo. Berarti kan orang itu paru-paru ya, subhat. Lah, kita ini diundang. Kita diundang untuk makan di rumahnya, kan kita tidak jelas nih. Ini kira-kira dari hasil togel apa dari hasil tokonya, kan gitu ya. Itu namanya subhat. Nah gitu. Ya diundang pejabat, sama saja pejabat kok. Gajinya kecil kok rupanya gede, kemudian wah ini berarti banyak korupsinya, kira-kira gitu. Kita diundang, datang nggak kira-kira diundang? Nah itu. Farubbama la yakunu, maka terkadang la yakunu tidak ada apa mukhraj. Itu milkan merupakan milik lahu bagi man tadi itu mutlakon secara mutlak. Fala yaqa'u, maka tidak terjadi apa ma al mauqi'a pada tempat yang terjadi tadi itu. Jadi bisa jadi kalau subhat itu kan bisa jadi pas bukan miliknya. Kayak umpamanya penghasilannya yang satu hasil korupsi, satunya hasil halal. Kan bisa jadi yang dikasihkan pas yang korupsi itu umpamanya gitu kan. Sekarang itu kan modelnya ya begitu Pak, yang dikasihkan itu biasanya yang hasil nggak jelas-jelas. Makanya partai-partai itu, mengapa partai kok kepingin punya menteri banyak? Ya karena bisa ngeraupnya bisa lebih banyak. Lah itu nanti dibagi lagi kepada konstituen gitu. Konstituen. Wa fi hadisi Abbana an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Tuba, adapun kebahagiaan itu li abdin, bagi hamba, anfaqo yang membelanjakan siapa abdin min malin dari harta, iktasabahu yang mencari siapa abdin kepada mal, min ghairi maksiatin dari tanpa maksiat. Betapa bahagianya, betapa senangnya bagi hamba yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya dari pekerjaan yang bukan maksiat. Nah itu artinya karena apa? Ya karena infaknya itu diterima oleh Allah. Nah, gitu. Wa idza lam yakun, dan ketika tidak ada apal mukhraju, perkara yang dikeluarkan itu min jayyidil mali, dari bagusnya harta, fawa, maka adapun man atau al ikhraj tadi itu al ikhraj min ghairi jayyidil mal itu min su'il adabi, termasuk dari adab yang jelek. Kalau ada orang membagikan sedekahnya, zakatnya kok bukan dari harta yang baik, berarti dia su'ul adab. Itqad yumsiku, karena terkadang menahan siapa man al jayyida yang baik li nafsihi, untuk dirinya man, auli abdihi, atau untuk hambanya man, auli ahlihi, atau untuk keluarganya man. Fayakunu, maka ada siapa man itu qad atharo, sungguh telah mementingkan siapa man Allahi, mengalahkan Allah azza wa jalla, mementingkan ghairahu, pada selain Allah. Jadi kalau ada orang berzakat dengan barang yang tidak bagus,
yang bagus untuk dirinya atau untuk istrinya atau untuk anaknya, kan gitu ya. Maka sama dengan dia ini mengalahkan Allah dengan yang lain. Karena tadi itu perintahnya Allah untuk zakat itu. Lah gitu. Ini tasawuf Pak, ini masalahnya. Kalau fikih beda lagi ya fikih. Walau fa'ala hadza, walau fa'ala, dan jika melakukan siapa man hadza pada ini ikhrajul mal, apa namanya, ghairil jayyid, yang tidak baik, bidhaifihi, pada tamunya man, waqaddama, dan apa namanya, menyuguhkan siapa man ilai, kepada dhaif, arda atau amil, pada paling rendahnya makanan, fi baitihi, di dalam rumahnya man, la awghara, maka akan menyempitkan siapa man bidzalika, dengan demikian, lau fa'ala hadza ila akhirih, sadrahu, pada hatinya man. Hadza, ya ini la awghara tadi. Jadi orang kalau melakukan itu, umpamanya panjenengan punya tamu, kemudian menghidangkan yang kira-kira makanan yang paling nggak enak atau yang paling, itu kan nanti akan rasanya itu mesti nggak nyaman di dalam hatinya. Hadza, adapun ini apa namanya, awghara bidzalika sadrahu, itu ingkana, jika ada apa nadruhu, pandangan nyaman, ilallahi, itu ke Allah, kepada Allah azza wa jalla. Tapi wa ingkana, jika ada apa nadruhu, pandangan nyaman, ila nafsihi, kepada diri nyaman. Suwe gak ketok Pak Jajeng. Latar lapaan, lupa jalannya, khawatir sih. Ila nafsi wa sawabihi, dan pahala nyaman, fil akhirat, di akhirat. Falaisa, maka bukanlah itu biakilin, orang yang punya akal, siapa man, orang yu'thiru, yang mendahulukan siapa man ghairahu, pada selainnya man, ala nafsi, mengalahkan atas dirinya man. Jadi walaisa, dan tidak ada itulah bagi man min malihi, dari hartanya man, apa ilama, kecuali perkara tasaddaqa, yang sedekah siapa man bihi, dengan tadi itu, fabqa, maka mengekalkan siapa man. Karena pada dasarnya harta yang kekal itu adalah harta yang sudah kita infakkan, yang sudah kita belanjakan, yang belum tentu Pak. Jangan punya duit ditaruh di brankas umpamanya, atau taruh di bawah kasur lah umpamanya, itu belum tentu milik kita. Bisa jadi suatu saat didatangi rampok, suatu saat kadang-kadang malah kapan hari itu ada yang nabung duit ditaruh, dilempar di bawah kolong, itu rencananya untuk haji atau apa, itu malah dimakan rayap semuanya itu ya. Akhirnya duitnya banyak dimakan rayap itu. Ya berarti ya tadi. Jadi apa yang belum kita belanjakan belum tentu milik kita. Nah, yang jelas milik kita adalah yang sudah kita belanjakan. Umpamanya untuk biaya anak di pondok, untuk umpamanya untuk makan, atau untuk apalah, untuk kegiatan-kegiatan, itu yang jelas nanti kekal bagi kita di akhirat. Lah ya kalau kita hanya makan biasa, ya udah habis saja ya.
tapi yang kita belanjakan, lah kalau yang kita belanjakan itu jelek, berarti kan rugi kita ini. Padahal yang nanti akan kita bawa sampai akhirat itu adalah yang kekal, yang mestinya yang lebih baik. Nah, makanya logikanya mestinya begitu. Karena itu nanti yang akan menyertai kita ketika sampai akhirat. Jadi mestinya yang bagus. Wa akal au akala atau makan siapa manfaatna. Lah kalau hanya dimakan saja kan ya habis gitu saja kalau yang namanya sekedar dimakan. Walladzi dan adapun orang yakulu yang makan siapa ladzi kepada mal tadi itu. Walladzi yakulu itu qada'un qada'. Watorun qada' watorin, yaitu menunaikan hajat fil hali di dalam zaman hal. Falaisa maka tidak ada itu minal akli termasuk kategori masuk akal apa qasrun nadhri, yaitu pendeknya penglihatan alal ajilati atas perkara yang segera. Watarkul idkhari dan iddikhari dan meninggalkan menyimpan. Waqad qala sungguh dawuh siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqhu, belanjakanlah min thayyibati ma kasabtum, dari baik-baiknya perkara kasabtum yang bekerja siapa kamu, yang menghasilkan siapa kamu pertama. Wa mimma akhrajna lakum, wa mimma dan dari perkara akhrajna yang mengeluarkan siapa kami pada malakum bagimu minal ardi dari bumi. Ini dalilnya zakat profesi. Jadi artinya suruh menzakati terhadap penghasilan yang baik, ya penghasilan apa saja atau yang kami keluarkan termasuk tambang. Wala tayammam, dan jangan bermaksud siapa kamu al khabitha pada yang jelek minhu dari hubub maupun thimar. Tunfiquna yang belanjakan siapa kamu. Walastum dan sedangkan kamu itu bi akhirihi orang yang mengambil khabith. Janganlah kamu mengeluarkan yang jelek sedangkan kamu itu tidak senang dengan itu, artinya tidak tertarik dengan itu. Illa antuhmidu bih fi, kecuali memejamkan mata siapa kamu fihi di dalam khabith, kecuali kamu itu ya nggak melihat, nggak mau lah. Jadi yang dikasihkan itu mesti yang jelek-jelek, yang kita sudah tidak mau, yang kita sudah nah itu baru kasihkan orang. Nah itu yang tidak baik. Aila ta'khulu, jangan mengambil siapa kamu kepada khabith illa ma'akarohiyatin, kecuali dengan rasa benci wa hayain dan malu. Wa adapun karohiyatin wa hayain itu makna ilmadi, maknanya memejamkan mata tadi itu. Jadi kalau kita maksudnya barang yang kita tidak suka kemudian kasihkan kepada barang kita ini sendiri tidak mau terhadap barang itu, kecuali kalau umpamanya memang ada orang itu kan kadang-kadang tidak suka buah. Saya punya saudara itu buah itu tidak ada yang mau, ya tidak mau. Nah, tapi saya juga punya saudara yang tidak mau daging. Jadi umpamanya dia lagi punya daging banyak, tidak mau dibagi semuanya karena dia memang tidak mau. Lah, tidak maunya itu beda dengan tadi. Kalau yang dimaksud yang tadi irmadul basor tadi itu
Jadi illa antum midu fi tadi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa antum midu fi itu artinya kita ini sebenarnya senang dengan itu, artinya kalau yang baik, kalau yang tidak baik kita udah moh lah, ini yang jelek-jelek kasihkan orang kan gitu biasanya gitu ya, yang banyak kan gitu ya, disortir yang jelek-jelek kasihkan orang, yang bagus dijual dan sebagainya. Fala tu'siru, maka jangan memilihkan kamu, mementingkan kamu bi dengan khabis robbakum pada Tuhanmu. Jangan kamu untuk Tuhan malah dipilihkan yang jelek-jelek. Ya, ini mau apa namanya istilahnya orang itu apa, kalau kepada raja itu nganter apa itu? Peti atau apalah itu namanya, hidangan kepada raja, masa milih yang jelek kira-kira? Nah kan enggak. Seandainya duren ya duren yang paling bagus, musangking atau apa gitu ya kira-kira. Kemudian seandainya makanan, tentu saja makanan yang masakannya paling enak, tidak mungkin yang jelek lah. Makanya di sini disindir, masa sih kamu mementingkan memilihkan kepada untuk Allah itu yang jelek-jelek. Nah gitu. Wa fil khabari, dan itu dalam hadis, sabaqa dirhamun, sabaqa mendahului, maksudnya mengalahkan, apa dirhamun, satu dirham, mi'ata alfi dirhamin, bisa jadi mengalahkan 100.000 dirham. Wadzalika, adapun demikian hadis tadi itu bi ayyukhrijahu, dengan sekiranya mengeluarkan siapa manhu kepada dirham, siapa misalnya manusia, wa kala ada dirham itu min akhalli malihi, jadi satu dirham tapi yang paling halal, yang 100 dirham yang ruwet tadi itu, yang subhat tadi itu, makanya satu dirham bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Wa ajwadihi, dan paling bagusnya malihi, fayasduru, maka keluar apa dzalika demikian dirham, anir ridha, dari ridha, wal farahi, dan gembira, bil badli, dengan menyerahkan. Waqad yukhriju, dan terkadang mengeluarkan siapa man mi'ata alfi dirhamin, pada 100.000 dirham, tapi mimma, dari perkara yakrohu, yang benci siapa man pada mamin mali, dari hartanya. Fayadullu, maka menunjukkan apa dzalika demikian ikhraj, annahu sesungguhnya apa namanya mal, atau annahu sesungguhnya man itu laisa, bukan zaman itu yu'thiru, mementingkan siapa man Allah kepada Allah azza wa jalla, bisya'in, dengan sesuatu, mimma, dari perkara yuhibbu, yang suka siapa manhu kepada man. Jadi kalau orang mengeluarkan 100.000 dirham tapi dari hasil korupsi, dari hasil yang tidak benar umpamanya, itu sama dengan menghina Gusti Allah ya, karena itu sama dengan sedang dihidangkan kepada Allah, sedangkan itu adalah hal yang benar. Nah, wujudnya bisa jadi memang wujudnya sama saja, duit hasil korupsi sama enggak, kan duitnya juga duit-duit juga, nah gitu. Ya, wujudnya duit-duit juga. Makanya perkara yang diharamkan itu dua, ada yang memang zatnya haram, ada yang kedua zatnya sih baik tapi cara memperolehnya haram. Nah,
Zat yang haram itu karuan lah, babi, anjing, umpamanya kucing, apa namanya, pokoknya itu memang zatnya haram. Ya, haram. Yang kedua zatnya sih semula baik. Nasi padang itu kan ya mestinya halal. Tapi kalau ngemplang nggak, ya pesen 2 pesen tiba-tiba kemudian orangnya lagi ke belakang dia lari. Nah, mestinya aslinya halal menjadi tidak halal. Jadi haram itu ada haram li dzatih, ada haram li aridih. Ada haram zatnya memang haram, yang kedua adalah haram karena sesuatu yang baru. Nah, para koruptor itu yang haram menurut dia itu hanya babi saja. Babi, anjing itu yang haram. Selain itu berarti ya halal, bentuknya memang nasi padang ya, bentuknya itu adalah uang. Jadi nah. Allah. Wa bidzalika, dan dengan sebab demikian fayadullu dzalika annahu laisa yu'thirullah. Zamma mencela siapa Allah Ta'ala kauman pada kaum ja'alu yang menjadikan siapa kaum lillahi pada Allah ma pada perkara yakrohuna yang tidak suka siapa kaum pada ma. Jadi Allah membuli ya, atau mencela kepada orang yang menghadiahkan kepada Allah kak dia sendiri sudah tidak suka. Nah, itu dia sendiri. Faqala maka dawuh siapa ta'ala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifal sinatumul kadziba anna lahumul husna. Wa yaj'aluna, dan menjadikan siapa kaum lillahi untuk Allah, tapi ma pada perkara yakrahuna yang tidak suka. Dia ini untuk Allah tapi dengan sesuatu yang tidak baik. Watasifu, dan mensifati apa alsinatuhum lisan-lisan mereka al-kadziba pada bohong. Katanya annalahumul husna, anna sesungguhnya itu lahum bagam al-husna, kebaikan. La itu bukan kebaikan, la al-husna. Nah, kata yang baca la begitu. Waqafa mewakafkan siapa ba'dul qurra, sebagian qurra itu padahal la, bukan la jaroma tapi la jaroma annalahum. Nah, annaro itu ba'dul qurra ala nafi, atas nafi itu takdziban karena mendusta. Jadi mereka menganggap itu adalah kebaikan. La, bukan, itu bukan kebaikan. Nah, jadi maksudnya begitu. Saya mewakafkan seperti itu. Kemudian takdziban karena mendustakan lahum pada kaum. Semabtaja, kemudian malai lagi waqala berkata sahabat jaroma anna lahum nar. Jaroma pasti lain annas lahum, bagi mereka annaro, neraka. Ai kasaba, maksudnya pasti lahum kepada kaum tadi apa ja'lu menjadikannya kaum lillahi bagi Allah ma pada perkara yakrohuna yang tidak suka siapa kaum tadi pada ma, memastikan annaro pada neraka, insyaallah. Jadi makanya untuk Allah itu harus yang terbaik ya, karena Allah itu zat yang baik, tidak mau menerima kecuali hal yang baik. Jadi jangan merasa, kalau logika normalnya memang umpamanya sekarang kita lagi panen buah mangga umpamanya, yang bagus-bagus kita gunakan sendiri, yang agak mulai bongkeng, yang kemudian ada apa namanya, ada apa itu, pokoknya ulatnya itu dan sebagainya, kita kasihkan orang, mudah Pak, ini Pak, sedekah. Padahal yang nanti akan kekal itu
Itu yang tadi itu, yang sedekah itu yang nanti justru yang akan menemani nanti. Masa yang akan menemani surga yang jelek-jelek tadi itu, yang gosok-gosok itu. Nah, itulah logikanya itu sebenarnya. Kalau secara logika manusia ya jelek-jelek tidak apa-apa, biar dimakan oleh orang. Kita yang bagus-bagus kita. Nah, gitu. Sama dengan kita ini banyak sering sekali salah. Kalau ada tamu yang kira-kira pejabat yang biasa makan enak, kita kasih makan enak. Wah, apa saja. Giliran ada orang miskin yang jarang makan enak, kita kasih yang nggak enak-enak. Iya kan? Kadang-kadang malahan pejabat tadi disiapkan yang enak malah tidak mau, kadang-kadang malah minta yang rebusan kacang, rebusan yang paling sederhana itu. Karena udah bosen yang itu. Padahal menurut yang menghidangkan ini adalah penghormatan. Kasih sate gulai, kasih mau macam durian yang bagus dan sebagainya. Giliran orang yang jarang makan, giliran ada orang yang jarang makan enak malah dikasih yang kayak gorengan. Al-wazifatu tsaminatu, adapun tugas yang ke-8 itu ayat luba, sekiranya mencari siapa man li sodakotihi pada sedekahnya man pada orang, tazku yang menjadi bersih dengan man apa sodakotu sodakoh tadi. Tidaklah mencari orang yang kira-kira dengan sedekah itu menjadi baik. Wala yaktafi, dan tidak mengambil kecukupan siapa man biayakuna dengan sekiranya ada siapa orang yang dikasih, al-mu'ta maksudnya orang yang dikasih itu min umumil asnaf, dari umumnya asnaf atsamaniyati. Jadi tidak pokoknya umum siapa saja dikasih. Mengapa? Fa inna fi umumihim, karena sesungguhnya itu fi umumihim di dalam umumnya asnaf atsamaniyah khusus sifatin, ada khususnya sifat-sifat. Fal yurai, maka hendaklah menjaga siapa man khususatil kasifati, pada khususnya sifat-sifat itu. Jadi orang yang mau kita kasih itu juga nggak sembarangan orang, kalau bisa orang-orang yang khusus. Ya, tidak sembarang orang kita kasih. Nah, kalau kita kasih bener orang yang tidak mampu, tapi orang ini kalau dikasih nanti malah kayak contohnya kita ngasih orang di jalanan itu, yang apa namanya polisi cepek itu ya. Itu kan kadang-kadang malah dipakai untuk yang enggak, badannya istatuan toan gitu. Kadang bisa jadi dipakai untuk mabuk, dipakai untuk berzina, dipakai untuk apa-apa. Itu berarti kita ngasih tapi tidak tepat sasaran. Itu malah bisa jadi kita menolong dia berbuat kemaksiatan. Nah gitu. Makanya oleh Imam Ghazali diingatkan, ngasih itu juga harus milih orangnya. Seandainya miskin juga harus milih orangnya. Nah itu. Nah tadi al-ula itu sitatun dan al-ula, adapun yang pertama itu ayat luba, sekiranya mencari siapa man al-atqiya, mencari orang yang dikasih itu kalau bisa orang-orang yang takwa. Ya kayak begini nih contohnya, Mas Wisnu nyiapkan makan untuk orang ngajian luar biasa ini ya, untuk orang ngaji ini, orang ngaji tolabul ilmi. Al-mu'ridina, yang berpaling anid dunia, dari dunia, al-mutajarridina, yang apa namanya sepi, litijaratil akhirati, untuk berdagang akhirat.
Qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takul, jangan makan siapa kamu illa ta'ama taqiyin, kecuali makanannya orang yang bertakwa, wala yakul, dan tidaklah makan ta'amaka pada makananmu siapa illa taqiyun, kecuali orang yang takwa. Jadi janganlah makan makananmu kecuali yang makan adalah orang yang takwa, dan juga janganlah kamu makan makanan orang kecuali makanan orang yang takwa. Jadi seandainya ngasih kepada orang yang takwa, seandainya kita makan juga makanan orang yang takwa. Itu saking hati-hatinya Imam Ghazali kayak gitu. Wa hadza ba'tis li'anna taqiyya, karena sesungguhnya orang yang takwa itu yasta'inu, membantu siapa man bihi, dengan bihi, dengan memberi tadi itu, membantu orang yang takwa, ala takwa, atas takwanya itu. Jadi semakin memperkuat. Fatakun, maka ada siapa kamu itu syarikan, bersekutu lahu dengan taqi, fi ta'atihi, di dalam taatnya taqi. Jadi kalau kita membantu orang yang bertakwa, sama dengan panjenengan ya ikut nimbrung di dalam ketakwaan itu, ya. Bantu orang yang soleh, orang yang baik, maka otomatis ya, kita bareng-bareng di situ. Wa bi'anatihi, dan dengan menolongnya kamu iyahu, kepada taqi. Jadi dengan itu maka menjadi sekutu. Wa qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imu, berilah makan kamu ta'amakum, pada makananmu, al-atqiya'a, pada orang-orang yang bertakwa. Wa awwalu, dan mendahulukanlah kamu ma'rufakum, kebaikanmu, al-mu'minina, pada orang-orang mukmin. Jadi milih kepada orang. Jadi umpamanya sekarang ada beberapa orang miskin, ya, maka sebetulnya bisa milih kepada orang itu. Apa tidak boleh kepada orang yang miskin yang tidak takwa umpamanya? Ya boleh saja. Tapi kalau nanti berpotensi untuk digunakan hal-hal yang enggak benar, sama dengan kita membantu dia berbuat tidak benar, itu masalahnya. Lah, kalau kita membantu orang yang takwa, yang baik, umpamanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, umpamanya, ya dengan memberi itu otomatis kita sama dengan membantu dia untuk meningkatkan tadi itu. Yang ngaji umpamanya menjadi giat ngajinya, yang ibadah sholat umpamanya ya giat ibadah sholatnya lagi. Wal fi lafdzin akhara, dan itu di dalam lafaz akhara yang lain, adif, hidangkanlah bito'amika, dengan makananmu, man, pada orang tuhibbuhu, yang senang siapa kamuhu, kepada man, fillahi ta'ala, di dalam Allah ta'ala. Hidangkanlah makananmu pada orang yang kamu senang karena Allah ta'ala, atau di dalam berjuang di jalan Allah. Wakana, dan ada ba'dul ulama, sebagian ulama itu yuksiru, mementingkan siapa ba'dul ulama bito'ami, dengan makanan fuqara as-sufiyati. Ada orang-orang salaf dulu memberi makan itu kepada orang-orang fakir yang sufi, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, orang-orang yang memang suluk menuju usul kepada Allah, itu yang justru dikasih. Duna ghairihim, bukan selainnya fuqara is-sufiyah. Fakila, maka ditanyakan lalu kepada lau amamta, seandainya kamu mengumumkan, artinya memberikan secara umum, bima'rufika, dengan kebaikanmu, jami'al fuqara'i, pada seluruh orang yang fakir, lakana, maka ada lau amta afdal,
Ada yang ditanyakan, seandainya kamu beri merata kepada seluruh orang kan baik malahan, nah gitu. Maka apa namanya, Ba'dul apa tadi itu, Ba'dul ulama tadi itu, la haula'i qaumun himamuhum lillahi ta'ala. Lah tidak, haulai, jadilah haulai bukanlah mereka umum itu kaum yang himamuhum apa namanya, tujuan mereka itu lillahi ta'ala, apa nilai karena untuk Allah Ta'ala. Tidak berbeda, karena yang khusus tadi itu orang-orang yang memang tujuannya itu kepada Allah saja. Orang-orang yang tasawuf itu kan suluk itu tujuannya wusul kepada Allah, tujuannya itu. Nah, tapi kalau yang umum kan tidak jelas. Ada yang tujuannya ke selatan, ke utara, ke timur dan sebagainya. Fa'in tarakat hum faqatun, maka ketika datang hum kepada kaum apa faqatun, kefakiran, tasyattata, maka menjadi pisah-pisah siapa apa ham ahadihim, tujuan salah satu dari kaum. Fali anna arudda, dan sungguh falaan arudda menggus, adapun mengembalikan aku himmata wahidin, pada cita-cita satu orang ilal kepada Allah Azza wa Jal, itu ahabbu, lebih dicintai ilayya kepadaku, min akutiyah, daripada memberi siapa aku alfan pada 1000, miman dari orang himmatu yang ada pun cita-cita nyaman itu dunia adalah dunia. Adanya aku lebih baik memberi satu orang yang orang itu cita-citanya akhirat, itu lebih baik daripada ngasih 1000 orang tapi cita-citanya hanya dunia. Nah, seperti itu. Ini orang tasawuf, musuhnya tasawuf. Fadzakara, maka menuturkan siapa Ba'dul ulama hadal kalam, atau ini lil Junaidi, pada Junaidi al-Baghdadi. Jadi memang seorang wali. Fastaksanahu, maka menganggap bagus siapa orang ini menyampaikan kepada Syekh Junaidi al-Baghdadi, fastaksanahu, maka menganggap bagus siapa Junaid itu kepada kalam. Waqala, berkata sebuah Junaid, hadza adapun kalam itu waliyun min auliya'illahi ta'ala, adalah salah satu kekasih daripada kasih Allah Ta'ala. Waqala, berkata siapa Junaid, masami itu tidak mendengar siapa aku mundu yamanin, sejak beberapa masa, kalaman pada ucapan ahsana, yang lebih baik min hadza, daripada ini. Jadi ucapan yang tadi itu lebih baik saya memberikan satu kepada orang yang tujuannya akhirat daripada memberikan kepada banyak orang tapi yang tujuannya bukan akhirat. Maka ini yang tujuan akhirat inilah yang menjadi penting, ya, menjadi harus didahulukan. Jadi summa hukiya, kemudian diceritakan apa hana hadzal rajula, sesungguhnya orang ini itu ikhtalla, cacat apa halu, keadaannya roh. Wahum, ada rajul itu apa itu? Ada orang yang bitarkil hanuti, meninggalkan warungnya, tokonya. Ada orang yang meninggalkan warungnya. Faba'atha, maka mengutus ilai kepada rajul siapa al-Junaidu, Imam Junaidi tadi itu, Junaid al-Baghdadi, malan pada harta. Waqala, berkata siapa Junaidi, ij'alhu, jadikanlah hu kepada mal yang dikirim tadi, bidha'ataka, menjadi harta daganganmu. Wala tatruk, jangan meninggalkan kamu al-khanuta, pada pasar. Jadi ada orang yang apa namanya, kayak frustasi kemudian meninggalkan pasarnya, tokonya ditinggalkan, kemudian habis modalnya.
Kemudian saya Junaidi ngirim duit, dah ini kamu pakai untuk modal, jangan ditinggal pasarnya, kamu jangan meninggal. Fa innat tijarata, maka sesungguhnya perdagangan itu la tadurru, tidak membahayakan apa tijarah misalaka pada orang seperti kamu itu. Jadi kan orang itu ya makomnya sendiri-sendiri. Ada orang yang makomnya makom kasab, ada yang orang makom tajrid ya. Kalau makom kasab itu ya jangan pura-pura tajrid. Iya, itu berarti males itu sebetulnya. Jadi orang makomnya masih makomnya mestinya makomnya makom kasab, makom kerja. Kok tidak mau kerja, berarti ya nggak baik dia ini. Termasuk apa namanya, minasyahawatil khafiyah. Nah, itu. Jadi maunya itu semuanya datang sendiri, tiba-tiba datang sendiri. Kalau pensiunan nggak mungkin datang sendiri. Kalau pensiunan kan udah nggak kerja tapi datang sendiri ya, pensiun ya. Tapi kalau makomnya masih makom kasab ya harus kerja. Hasilnya urusan Allah, urusan Allah. Yang penting orang itu kerja. Nah, beda lagi kalau makomnya sudah makom tajrid. Makom tajrid itu makom yang sudah dicukupi oleh Allah, jadi tidak perlu kerja. Jadi, lah kalau sudah makom tajrid juga jangan kembali ke makom kasab, itu namanya menurunkan derajatnya. Jadi, nah itu jadi. Terus wakada, dan ada siapa hadar rajulu, orang ini itu bakolan, jadi penjual sayuran, layak khudu, yang tidak mau mengambil siapa rajul minal fuqara'i, pada orang fakir, sama nama pada uangnya atau harganya barang yang tauna, yang jual beli siapa rajul tadi, siapa fuqara, yang membeli siapa fuqara min dzalik. Jadi orang ini bangkrutnya itu bukan apa, karena pokoknya orang miskin yang belanja di situ tidak usah bayar. Nah.